Jika, ya teman-teman ya, jika skripsi Jokowi tidak benar satu lembar saja, dan Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada publik, maka ijazah Jokowi adalah palsu. Saya sangat prihatin dengan kondisi Presiden Joko Widodo. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Valentinus Laya di channel Laya Calon Guru. Pada video kali ini teman-teman, saya menanggapi pernyataan Ibu Tifa yang menyoroti ketidakhadiran Pak Jokowi pada peringatan Hari Lahir Pancasila dan merasa prihatin kepada Presiden RI ke-7 karena mengidap penyakit kulit. Hanya saja teman-teman, rasa prihatin yang disampaikan Bu Tifa, jika kita perhatikan dari cara penyampaian dan mimik wajah, seakan-akan mengucilkan Pak Jokowi. Bahasa kerennya, rasain lo, kena ajab juga kamu. Nah teman-teman, biar tidak penasaran, berikut videonya. Saya bicara sebagai seorang dokter, saya bicara sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Saya sangat prihatin dengan kondisi Presiden Joko Widodo yang ditulis di CNN Indonesia, sebuah media yang sangat kredibel, tanggal 3 Juni 2025. Di situ dikatakan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo absen dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila karena tengah mengidap penyakit kulit. Ini disampaikan oleh ajudan Joko Widodo sendiri, Kompol Syarif Fitriansyah, yang mengatakan Presiden Joko Widodo menerima undangan untuk mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila, namun tidak bisa hadir karena mengalami penyakit kulit. Jadi dengan ini saya sampaikan, saya sangat prihatin sebagai dokter, mudah-mudahan beliau bisa sembuh seperti sedia kala. Dan menurut saya, kalau sebagai dokter saya melihat kondisi beliau ketika di video, di media, saya melihat bahwa beliau itu stres sekali. Jadi untuk mengatasi hal itu, saya mohon dengan ini Pak Joko Widodo, supaya Anda tidak stres berkepanjangan, supaya Anda tidak terus-menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon Bapak, bukalah itu dokumen ijazah asli, bukalah itu dokumen ijazah asli, bukalah itu dokumen ijazah asli. Nah teman-teman, dari video yang kita saksikan, jelas bahwa maksud dan tujuan Ibu Tifa menyampaikan rasa prihatin untuk menyindir dan mengucilkan Pak Jokowi. Ditambah lagi teman-teman, dengan pernyataan Bu Tifa menyatakan agar Bapak tidak stres, bukalah itu dokumen ijazah asli. Sekali lagi teman-teman, agar Bapak tidak stres, bukalah itu dokumen ijazah asli. Nah, di sini jelas bahwa rasa prihatin yang disampaikan Bu Tifa bukan tulus dari hati sebagai seorang dokter maupun sebagai seorang ibu. Sebab rasa prihatin seorang dokter maupun seorang ibu disampaikan dengan rasa iba dan tidak ada tujuan tertentu. Jadi menurut saya begitu teman-teman. Jika seorang dokter itu atau seorang ibu menyampaikan rasa prihatin itu, disampaikan dengan ketulusan hati, ya, rasa iba yang mendalam dan tidak ada tujuan tertentu. Sedangkan yang disampaikan oleh Bu Tifa, dia menyampaikan bahwasanya ada tujuan dari maksud rasa ibanya, yaitu menunjukkan dokumen ijazah asli Pak Jokowi. Kemudian teman-teman, Bu Tifa tidak menyadari pernyataannya yang mengatakan agar Bapak tidak stres, bukalah itu dokumen ijazah asli. Sekali lagi, agar Bapak tidak stres, bukalah itu dokumen ijazah asli. Nah, teman-teman, jika kita analisa dari kalimat Bu Tifa ini, Dr. Tifa ini, kalimat tersebut mengakui Bu Tifa telah mengakui dan mengetahui. Ya, sekali lagi teman-teman, dari kalimat ini Dr. Tifa telah mengakui dan mengetahui bahwa dokumen yang dipegang oleh Pak Jokowi adalah ijazah asli sesuai klarifikasi UGM, ya, dan pernyataan Bareskrim Polri. Ya. Jadi teman-teman, jika kalimat ini diucapkan di hadapan penyidik maupun di hadapan pengadilan, maka sah, ya, sah teman-teman. Dr. Tifa mengakui bahwa ijazah Jokowi itu adalah asli. Ya, sekali lagi teman-teman, jika kalimat ini diucapkan di hadapan penyidik maupun di hadapan pengadilan, maka kalimat Dr. Tifa sah, mengakui bahwa ijazah yang dipegang oleh
Pak Jokowi itu adalah asli, ya seperti itu teman-teman. Jadi sehingga tudingan Bu Tifa bersama dengan TPUA, teman-teman TPUA, baik Pak Roy Rismond dan Pak Rismond, ya maksud saya Pak Rismond, yang selama ini menyatakan ijazah Jokowi adalah palsu adalah salah, ya seperti teman-teman, ya. Jika ini dinyatakan atau diklarifikasi di hadapan pengadilan. Dari perkataan Bu Tifa ini sah bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Jadi teman-teman, Bu Tifa tidak menyadari dari kalimat yang dia nyatakan itu, jika kita bermain dengan kata-kata, maka sah Bu Tifa mengakui bahwasanya ijazah Pak Jokowi adalah asli. Nah, timbul pertanyaan teman-teman, ya, jika memang Dr. Tifa tahu dan mengakui bahwa ijazah Jokowi adalah asli, mengapa Bu Tifa dan TPUA menuding ijazah Jokowi adalah palsu? Ya, ada apa sebenarnya? Dan mengapa Bu Tifa dan TPUA menginginkan dokumen ijazah asli Jokowi diperlihatkan di hadapan publik? Ya, di hadapan publik. Jadi dari beberapa media yang saya ikuti, sering sekali pihak TPUA maupun Roy CS selalu menggaungkan agar Pak Jokowi memperlihatkan secara langsung ijazah miliknya di hadapan publik, ya. Dengan catatan memegang seperti ini teman-teman, ijazah Pak Jokowi itu ya ditampilkan seperti ini, dan orang yang memegang ijazah itu adalah langsung oleh Pak Jokowi, ya. Itu analisa saya, ya. Itu hemat saya dari bahasa yang saya ikuti di media, ya, dari pernyataan Pak Roy Suryo maupun dari pihak TPUA. Ingin sekali pihak TPUA ini dan Roy Suryo, Pak Jokowi itu menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik dengan memegang seperti ini teman-teman, ya. Memegang seperti ini. Karena ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman Jokowi yang seangkatan dengan Jokowi di UGM. Mereka sudah lakukan seperti ini. Hanya saja di tengah-tengah itu tidak ada Pak Jokowi. Jadi yang mereka tuntut itu Pak Jokowi harus menunjukkan juga seperti itu, sehingga baru dikatakan asli. Nah, teman-teman, kenapa ingin sekali Pak Rosyuro maupun pihak TPUA Pak Jokowi ini langsung menunjukkan ijazahnya yang seperti yang tadi teman-teman seperti ini. Jadi teman-teman, jika ada yang paham teka-teki ini, silakan dijawab di kolom komentar. Dan menurut saya teman-teman, kenapa pihak TPUA selalu menggaungkan dan menggiring opini publik bahwasanya masyarakat Indonesia itu ingin sekali melihat ijazah Jokowi itu, ya, secara langsung dan ditampilkan seperti yang ya, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman, kalau saya analisa ini menurut analisa saya, seringkali pihak TPUA ini menuding ijazah Jokowi ini palsu. Sebenarnya teman-teman, kalau saya analisa ini hanya sebuah pancingan, ya, agar Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di hadapan publik melakukan yang seperti ini tadi. Itu adalah hanya sebuah pancingan. Kalau dikatakan secara apa, itu adalah jebakan teman-teman. Nah, kita tidak tahu apa maksud dari dibalik itu, tapi menurut saya itu adalah sebuah jebakan. Jadi ketika nanti Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya seperti ini, maka mereka akan berargumen lagi, mereka buat keterangan lagi, buat pernyataan lagi, lalu bersambung dan tidak akan pernah putus, malahan lebih parah lagi dari yang sekarang. Jadi teman-teman, menurut analisis saya dan pengamatan saya dari kasus ini, jika kita perhatikan, ada Rismond sebagai ahli digital dan ada Roy sebagai ahli telematika yang mengaku dirinya sebagai peneliti. Jadi pengakuan Pak Roy, dia adalah sebagai seorang peneliti. Jadi teman-teman, kita melihat dari sudut pandang Pak Roy, ya, dari sudut pandang Roy yang melakukan penelitian ilmiah dengan menyatakan bahwa, ya, Pak Roy ini mengaku bahwasanya dia adalah seorang peneliti dan melakukan penelitian ilmiah dengan menyatakan bahwa
99,99% ijazah Jokowi adalah palsu. Artinya teman-teman, hanya 0,01 ijazah Jokowi asli. Ya, itu menurut Pak Roy. Berikut cuplikannya. Tapi yang jelas yang sudah pasti 99,9% ijazah dengan nomor 1120 ini tidak identik dengan... Nah, teman-teman, dari cuplikan tersebut sah bahwa Roy Suryo menyatakan, bahwa 99,99% ijazah Jokowi adalah palsu. Di sini teman-teman, Roy Suryo bukan menuding ya. Di sini Pak Roy bukan menuding, tetapi menyatakan. Ya. Dia hanya berargumen. Sebab Roy, kenapa saya katakan dia bukan menuding? Sebab Roy ini mengaku sebagai peneliti. Ya, itu menurut dia. Ya, menurut dia. Tapi saya analisa juga begitu. Saya berpikir seperti pikirannya Pak Roy sekarang. Nah, kalau kita lihat teman-teman, langkah penelitian ilmiah itu terdiri dari beberapa tahapan. Kalau memang Pak Roy melakukan penelitian, maka langkah-langkah yang dia buat seperti langkah tahapannya seperti ini teman-teman ya. Tahapan yang pertama adalah mengidentifikasi masalah ya. Identifikasi masalah. Itu langkah pertama, tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, merumuskan hipotesis. Tahapan yang ketiga, merancang penelitian. Yang keempat, pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, membuat kesimpulan. Dan yang ketujuh, pelaporan hasil penelitian. Jadi teman-teman, kalau saya lihat apa yang sudah dilakukan Pak Roy ini, di langkah-langkah yang sudah dia lakukan, dari beberapa langkah penelitian ilmiah yang sering digunakan, Pak Roy ini sudah berada di langkah merumuskan hipotesis. Ya, dia berada di langkah merumuskan hipotesis ya, yaitu di langkah yang kedua, atau juga di langkah membuat kesimpulan. Tetapi lebih berat pemikiran saya, dia berada di kesimpulan. Nah, kita perlu tahu teman-teman, hipotesis itu bisa ditolak dan bisa diterima. Jadi tidak 100% ya bisa diterima. Jadi hipotesis itu biasanya bisa diterima dan bisa ditolak apabila tidak sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh penelitinya. Tidak sesuai dengan kriterianya, ada angkanya itu biasanya angka penelitian berapa, angkanya, angka validitasnya atau angka, saya kurang paham, saya lupa, itu ada angkanya teman-teman. Jadi teman-teman, di sini saya menduga bahwasanya Pak Roy itu membuat kesimpulan sementara ya teman-teman ya, sehingga dia tidak mengatakan ijazah Pak Jokowi itu adalah 100% palsu. Dia hanya mencapai 99,99% ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman, dari langkah-langkah penelitian yang sudah dilakukan Roy Suryo, saya menduga bahwa satu ya, dari langkah yang pertama, identifikasi masalah yang dibangun oleh Pak Roy, yaitu dia mengidentifikasi masalah oleh Roy, ijazah Jokowi adalah palsu. Nah, itu adalah identifikasi masalah yang sudah dilakukan oleh Pak Roy ya, seperti itu teman-teman. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua itu merumuskan hipotesis. Jadi hipotesis menurut saya, dugaan saya yang sudah dicoret-coret atau dibuat oleh Pak Roy ini, jika ya teman-teman ya, jika skripsi Jokowi tidak benar satu lembar saja dan Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada publik, maka ijazah Jokowi adalah palsu. Ya. Sekali lagi teman-teman, hipotesis yang dibangun oleh Pak Roy ini hanya saya menduga, bukan saya menuduh ya. Saya menduga jika skripsi Jokowi tidak benar satu lembar saja dan Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada publik, maka ijazah Jokowi adalah palsu. Ya, ini adalah hipotesis. Jadi hipotesis itu bisa diterima dan bisa ditolak. Ya. Kemudian teman-teman, merancang penelitian. Jadi itu terserah Pak Roy bagaimana dia merancang penelitiannya, itu langkah-langkahnya. Kemudian langkah keempat, mengumpulkan data atau tahapan keempat. Nah, ini sudah dilakukan oleh Pak Roy, yaitu dengan klarifikasi ke UGM, datang ke UGM, mengambil skripsinya Pak Jokowi, lalu meneliti, lalu mengumpulkan data-data yang ada di media sosial atau foto-foto ijazah yang sudah diunggah oleh orang lain di media sosial, lalu diambil oleh Pak Roy, lalu diteliti nantinya. Kemudian teman-teman, di bagian analisis data, itu tahapan yang kelima atau langkah yang kelima,
Ini juga sudah dilakukan Pak Roy. Dia memakai alat peraga, alat bantu ya teman-teman ya, berupa software. Itu pengakuannya, tapi kita tidak tahu apa nama softwarenya. Tapi pengakuannya dia memakai software, dia scan pakai software, lalu dia menarik kesimpulan, ya curut-curutan sementara. Lalu dia juga memakai alat bantu berupa wayang ya. Ada wayang kemarin itu di iNews, dia tampilkan seperti itu teman-teman ya. Jadi itu yang sudah dilakukan Pak Roy. Kemudian Pak Roy membuat kesimpulan, tapi ingat hanya kesimpulan sementara, dan bisa juga ini adalah sebuah kesimpulan ya. Kesimpulannya begini teman-teman, ini dugaan saya bukan menuduh tapi hanya menduga dari cara berpikir Pak Roy. Saya melihat dari situ karena dia mengaku sebagai peneliti, lalu saya juga melihat dari cara penelitian. Jika skripsi Jokowi tidak ada satu lembar, maaf teman-teman, jika skripsi Jokowi tidak ada satu lembar atau lembar pengesahan tidak ada, dan Jokowi menunjukkan ijazah kepada publik, maka ijazah Jokowi adalah palsu. Ya, itu adalah kesimpulan yang dibuat oleh Pak Roy. Itu dugaan saya tidak menuding Pak Roy begitu cara berpikirnya, tapi itu adalah analisis saya dari kasus ini. Ya, sekali lagi teman-teman, jika skripsi Jokowi tidak ada satu lembar, ya satu lembar saja, atau tidak ada lembar pengesahannya, dan terbukti memang pengakuan Pak Roy tidak ada lembar pengesahannya ya. Jika skripsi Jokowi tidak ada satu lembar dan Jokowi menunjukkan ijazah kepada publik, maka ijazah Jokowi adalah palsu ya. Itu kesimpulannya Pak Roy. Jadi yang ditunggu oleh Pak Roy ini adalah kapan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya secara langsung kepada publik ya, sehingga kesimpulan ini sah secara ilmiah ya teman-teman ya, sah secara ilmiah. Karena 99% dari penelitian yang sudah dia buat, ijazah Jokowi adalah palsu. Yang 0,01 tinggal Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya secara langsung seperti itu. Jadi ketika Pak Jokowi menunjukkan secara langsung ijazahnya, baik itu asli maupun tidak asli maupun palsu, maka kesimpulan Pak Roy adalah ijazah Jokowi adalah palsu ya, karena dia mengatakan dia adalah seorang peneliti ya, jika berangkat dari sudut pandang penelitian. Tapi jika berangkat dari sudut pandang ilmu hukum, bisa saja ini adalah salah. Jadi teman-teman terjawab sudah mengapa selama ini Pak Roy CS dan TPUA menginginkan sekali agar Jokowi memperlihatkan secara langsung ijazah asli miliknya di hadapan publik, dan menggiring opini bahwa masyarakat Indonesia ingin melihat ijazah Jokowi secara langsung. Secara logika teman-teman ya, apakah mungkin seluruh Indonesia ini menginginkan ijazah Jokowi ditampilkan di publik? Saya rasa tidak ya, ini menurut saya logikanya begini, jumlah jiwa masyarakat Indonesia adalah 280 juta jiwa. Nah, anak-anak berapa teman-teman? Balita ada 22 juta jiwa ya teman-teman ya. Ada 22 juta jiwa balita ya, dari 0 sampai 2 tahun. Terus ada yang anak-anak itu umurnya sampai 15 tahun ya, 14 tahun ya teman-teman ya, 14 tahun. Itu ada 22 juta juga teman-teman ya. 44 juta ya. Salah satu dari 22 juta atau 44 juta. Jadi kalau kita tambahkan, misalnya itu adalah 44 juta dan balita adalah 22 juta. Ini yang umur segini ini ijazah mereka tidak tahu, apalagi balita ya, ijazah mereka tidak tahu teman-teman. Dan umur dari yang sampai di umur di 14 tahun, bukan bahasannya pihak yang berumur 14 tahun tentang ijazah ini teman-teman. Apa yang terjadi di negeri ini mereka tidak tahu. Jadi hemat saya, tidak kalau diklaim bahwasanya seluruh Indonesia menginginkan Pak Jokowi menampilkan ijazah secara langsung pada publik, lalu yang 66 juta itu bagaimana? Ya, apakah mereka ingin? Ya tidak kan. Nah jadi opini yang dibangun oleh pihak Roy, baik Dr. Tifa dan teman-teman yang lain, teman-temannya Pak Roy ya, bukan teman saya, tapi temannya Pak Roy dan Dr. Tifa ini, opini yang dibangun itu hanya untuk menggiring opini publik saja. Tapi kalau kita bermain data, itu tidak mungkin seluruh Indonesia ini menginginkan ijazah Pak Jokowi itu diinginkan oleh seluruh masyarakat. Tidak. Bahkan petani pun tidak.
Karena petani bukan itu kerjanya. Ya, hanya kalangan tertentu yang ingin melihat. Ya. Misalnya petani, hanya jarang petani yang mengikuti tentang berita ini. Tentang berita polemik ijazah Pak Jokowi ini. Tidak semua ya teman-teman ya. Jadi teman-teman terjawab sudah mengapa Pak Jokowi, Pak Roy Suryo bersama teman-teman maupun Dr. Tifa menginginkan sekali Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya secara langsung seperti ini, yaitu hanya untuk mensahkan penelitian Pak Roy Suryo. Jadi ketika sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi Undang-Undang Pencemaran Nama Baik, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak bisa lagi menjerat Roy Suryo CS apabila sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Roy Suryo sudah melakukan sebuah penelitian. Itu menurut mereka dari segi sudut pandang penelitian, tapi dari segi sudut pandang hukum, saya tidak tahu, saya bukan ahli hukum, ya teman-teman. Tapi dari segi sudut pandang penelitian, apa yang dilakukan Pak Roy bisa saja sah. Ya, sah. Kenapa? Karena memang dia hanya membuat sebuah penelitian dan bisa ditolak dan bisa juga diterima. Ya, itu adalah sebuah penelitian. Ya, penelitian bisa diterima dan bisa ditolak. Jadi begitu teman-teman. Jadi selama ini Pak Roy menginginkan sekali agar ditunjukkan bergebu-gebu Pak Roy ini agar ditunjukkan di hadapan publik. Ya, itu tujuannya. Ini menurut saya bukan tuding, saya hanya menduga saja. Jadi itu teman-teman, sehingga terjawab sudah kenapa Pak Roy dan teman-teman yang lain menginginkan ijazah Pak Jokowi ditampilkan secara langsung di hadapan publik. Jadi sebaiknya menurut saya Pak Jokowi tidak boleh menunjukkan ijazah secara langsung di hadapan publik, karena semakin parah nanti, ya, semakin parah. Ijazah Pak Jokowi hanya bisa ditunjukkan hanya di pengadilan. Ya. Itu pun tidak boleh diakses oleh orang lain, ya, kecuali jaksa dan hakim pengadilan. Ya. Tidak boleh diakses oleh orang lain, hanya bisa diakses oleh jaksa atau hakim. Yang lain-lain tidak boleh. Saksi pun tidak boleh. Itu menurut saya. Dan tidak boleh difoto. Apabila difoto, di situ sah bahwasanya ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Kenapa? Karena ini adalah sebuah penelitian menurut Pak Roy Suryo. Jadi teman-teman, begitulah penjelasan, itu adalah hemat saya, itu adalah analisa saya dari polemik ijazah Pak Jokowi ini yang berlarut-larut sampai berkepanjangan seperti ini. Yang kedua teman-teman, yang kedua, ini hemat saya, analisa saya ya. Kenapa pihak Roy itu selalu menginginkan ijazahnya Pak Jokowi ini ditampilkan di publik? Menurut saya menduga bahwasanya, ya sekali lagi saya menduga bahwasanya foto Jokowi memegang ijazah seperti ini. Ya, sekali lagi, foto Jokowi memegang ijazah yang seperti ini adalah sebuah sandi. Adalah sebuah sandi. Sekali lagi teman-teman, foto Jokowi memegang ijazah dihadapkan seperti ini adalah sebuah sandi. Ya, sebuah sandi. Bisa saja sandi data keuangan, data keamanan negara, atau sandi dokumen penting yang lain. Ya. Sekali lagi teman-teman, bisa saja, ini dugaan saya, foto Jokowi memegang ijazah seperti ini, ya seperti ini teman-teman ya, adalah sebuah sandi. Ya. Sebuah sandi bisa saja sandi data keuangan atau sandi keamanan negara, atau bisa saja sandi dokumen penting, di mana dokumen penting itu macam-macam ya teman-teman. Saya tidak bisa membahas itu karena memang saya tidak tahu tentang apa itu dokumen penting yang lain-lain ini. Jadi teman-teman, Pak Jokowi tidak boleh, ya, menurut saya tidak boleh menunjukkan ijazahnya secara langsung memegang seperti ini. Tidak boleh. Ya, itu menurut saya sebagai masyarakat biasa dan yang tidak paham tentang bagaimana pergerakan politik, saya tidak paham itu. Saya hanya bicara tentang bagaimana analisa saya dari sudut pandang penelitian yang dilakukan oleh Pak Roy.
Ya, seperti teman-teman. Sehingga selama ini teman-teman, karena begitu pentingnya foto Jokowi memegang ijazah seperti ini, pihak Roy Suryo maupun TPUA selalu menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Ya. Meskipun pihak Barreskrim dan UGM menyatakan ijazah Jokowi itu adalah asli. Jadi segala resikonya, baik melanggar undang-undang, melanggar apapun undang-undang maupun apa, mereka berterima demi mendapatkan foto ijazah yang seperti itu dipegang langsung oleh Pak Jokowi. Jadi teman-teman, terjawab sudah kenapa Pak Roy dan bersama TPUA menginginkan sekali ijazah Jokowi itu ditampilkan seperti ini, teman-teman. Ditampilkan seperti ini. Jadi teman-teman, demikian saja analisa saya dari polemik yang terjadi ini, polemik ijazah Jokowi ini, maupun dari pernyataan Bu Tifa tadi yang mengatakan yang menyoroti ketidakhadiran Pak Jokowi dan sedang mengidap penyakit kulit. Jadi teman-teman, demikian saja. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada penyampaian saya yang kurang tepat, tolong dimaklumi. Dan jika video ini bermanfaat, silakan di-share dan dibagikan kepada teman-teman yang lain, sehingga banyak masyarakat Indonesia paham maksud dan tujuan dari pihak Roy Suryo dan TPUA ini, ya. Jadi demikian saja teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Salam persaudaraan.